Firstly, I want to say thank you to my teammates, the coaches for bringing me over. Indra Syafri ingin Elkan Bagot dan Pratama Arhan tampil di SEA Games. Pelatih Timnas Indonesia U22 untuk SEA Games, Indra Syafri berharap Elkan Bagot dan Pratama Arhan bisa tampil di SEA Games 2023 mendatang. Indra Syafri yang sedang mempersiapkan pembentukan tim bakal berupaya mengumpulkan pemain terbaik di kategori U22 untuk tampil di SEA Games mendatang. Pemain kelahiran 2001 hingga 2003 adalah nama-nama yang jadi sasaran Indra Syafri. Karena itu nama-nama anggota skuad Timnas Indonesia U20 untuk Piala Dunia U20 2021 yang akhirnya batal digelar jadi tulang punggung utama Timnas Indonesia menuju SEA Games mendatang. Namun Indra Syafri juga menyatakan bakal memanggil sejumlah pemain U22 yang sudah rutin bermain di Timnas Senior. Nama-nama macam Elkan Bagot dan Pratama Arhan pun tak luput dari bidikan Indra Syafri. Bagot baru berumur 20 tahun sedangkan Arhan berusia 21 tahun. Kita sudah mulai komunikasi dengan klubnya, semua kita coba, kita upayakan dan coba, ujar Indra Syafri. Indra Syafri sadar bahwa Timnas Indonesia akan dibebani target medali emas di SEA Games mendatang, karena itu ia berharap semua pihak, termasuk klub bisa mendukung hal tersebut. Saya akan berupaya untuk bisa maksimal dan tentu dukungan dari klub dan semua. Saya menganggap kalau dilakukan bareng-bareng, saya pikir hasilnya akan maksimal, dan saya janji ini kalau sukses, bukan sukses saya sendiri, tetapi sukses kita bersama, kata Indra Syafri. Direktur Teknik PSSI, Indra Syafri, mengatakan, pelatih Timnas U20 Indonesia Shin Tae-yong tengah membawa skuadnya berproses dan kekalahan 0-2 dari Irak di Piala Asia U20 2023 adalah bagian dari itu. Kami mengerti Coach Shin sedang melakukan proses. Mudah-mudahan Timnas U20 bisa lebih baik di pertandingan kedua, ujar Indra di lapangan B Gelora Bung Karno, Jakarta. Pria yang juga pelatih Timnas U22 untuk SEA Games 2023 itu melanjutkan bahwa Timnas U20 juga belum diperkuat pemain-pemain terbaiknya seperti Marcelino Ferdinand. Selain Marcelino, 3 pemain asal Belanda yakni Ivar Jenner, Rafael Struijk dan Justin Hubner belum dapat bergabung ke Timnas U20 lantaran proses naturalisasinya belum selesai. Kami berharap sudah terbentuk skuad penuh setelah Piala Asia U20, kata Indra. Marcelino dan 3 calon pemain naturalisasi tersebut diproyeksikan akan memperkuat Timnas U20 di Piala Dunia U20 2023. Pemain-pemain yang menampilkan performa terbaik mereka di Piala Asia U20 2023 juga berpeluang membela Timnas di Piala Dunia U20. Timnas U20 Indonesia saat ini berada di posisi terakhir atau keempat klasemen sementara Grup A Piala Asia U20 2023 setelah takluk 0-2 dari Iran, Rabu, tanggal 1 Maret pada laga di Tashkent, Uzbekistan. Gantikan Zanadin Faris, pemain keturunan Jerman Brandon Scheunemann terbang ke Uzbekistan. Pemain berdarah Jerman, Brandon Scheunemann, menjadi pilihan pelatih Timnas Indonesia U20, Shin Tae-yong, untuk Piala Asia U20 2023. Brandon hadir menggantikan Zanadin Faris yang dikabarkan cedera saat ini. Brandon langsung dijadwalkan berangkat ke Uzbekistan malam ini, kabar tersebut datang dari rilis resmi PSSI. Sementara itu, Zanadin baru akan dipulangkan ke Indonesia besok. Gelandang 18 tahun itu membutuhkan waktu untuk pemulihan.
Brandon Shoineman malam ini berangkat ke Tashkent, Uzbekistan menggantikan Zanadin Faris yang dipulangkan besok karena cedera. Bunyi keterangan resmi, Brandon sendiri saat ini tergabung bersama PSIS Semarang sejak tanggal 15 Januari lalu. Sebelumnya dia juga sempat menimba ilmu di Akademi Persis Solo pada Mei tahun 2022 lalu. Kehadiran Brandon diharapkan bisa memberikan efek nyata bagi kekuatan timnas Indonesia U20. Di Liga 1, Brandon telah mencatatkan 3 capsnya musim ini menurut data Transfermarkt. Patut dijadikan starter oleh Shin Tae-yong, sosok penyebab utama timnas Indonesia U20 bertekuk lutut di hadapan Irak U20. Ialah, pada laga pertama grup A Piala Asia U20 2023, ada 2 penyebab utama di balik kekalahan yang diderita Garuda Nusantara. Indonesia U20 menyudahi pertandingan dengan kekalahan 0-2 dari Irak U20 di Stadion Lokomotif, Uzbekistan, Rabu, tanggal 1 Maret tahun 2023, WIB. Indonesia U20 sebetulnya memberikan perlawanan kepada Irak U20 di babak pertama. Serangan-serangan yang mengancam berhasil diciptakan para penggawa. Persoalan terbesarnya adalah penyelesaian akhir atau finishing. Setidaknya ada 3 peluang emas yang tercipta pada babak pertama, 2 lewat Hoki Caraka, sementara 1 melalui Ronaldo Kuateh. Para pemain akhirnya tidak punya solusi lain untuk bisa menembus barisan pertahanan Irak U20. Bahkan ketika lawan bermain dengan 10 pemain, solusi itu tidak kunjung ketemu. Di tengah strategi serangan yang mandek, konsentrasi dan fokus para pemain mulai turun. Akibatnya, umpan-umpan yang dilepaskan sering tidak tepat sasaran. Irak U20 jadi leluasa bertahan karena kesalahan-kesalahan yang dibuat para pemain Indonesia U20. Tidak hanya itu, mereka jadi mudah melakukan serangan balik. Shin Tae-yong kecewa soal lapangan latihan timnas Indonesia U20 di Uzbekistan. Kenapa? Pelatih timnas Indonesia U20 sudah dibuat kecewa setibanya di Uzbekistan untuk melakoni Piala Asia U20 2023. Hal ini karena tim merah putih mendapat lapangan latihan yang butut. Adapun Piala Asia U20 2023 berlangsung di Uzbekistan pada 1-18 Maret mendatang. Timnas Indonesia U20 berada di grup A bersama tuan rumah, Irak, dan Suriah. Timnas Indonesia U20 sudah mulai berlatih di Uzbekistan sejak Sabtu, tanggal 25 Februari tahun 2023, untuk lokasi berlatih yang pertama berlangsung di Stadion Jar yang tidak memuaskan.